Izin pendalaman. Baik, kami persilakan Ibu Intan. Terima kasih Ketua. Bu Penny, tadi kalau dari penjelasan artinya yang paling mungkin dengan EUA itu adalah di week 3 Januari 2021. Ya Bu ya. Ya, Nah, minggu ketiga itu atau kan asalkan interim report plus full report itu artinya sesuai prosedur Tersedia, lewat. ya. Nah, bagaimana dengan full report di sini dicantumkan tentu mengenai efficacy. Antara lain adalah uji coba klinis fase ketiga yang dilakukan di Brazil. Kalau kita membaca di media, Brazil ini sendiri kan sekarang on hold. Nah, apakah ini berpengaruh juga terhadap pemberian vaksin di Indonesia karena efikasinya multi-centered, bukan hanya yang ada di Bio Farma. Karena terkait tadi ini sudah disebut di Brazil. Nah, kemudian alternatif lain compassionate use itu apakah untuk compassionate use itu otorisasinya juga menggunakan ketentuan EUA itu atau memang kalau di luar sudah bisa digunakan langsung bisa disuntikan dan berapa apakah sudah juga ada desain untuk hal tersebut, jumlah penerima dan sebagainya. Lalu masih terkait dengan hal ini, tahapan uji klinis vaksin COVID-19 ini hanya Sinovac kan ya Bu berarti ya. Yang di luar itu berarti dimungkinkan untuk beli apakah itu bulk ataupun vaksin langsung dari luar untuk bisa disuntikan. Belum ada komitmen dengan yang lain, okay. baru sudah mulai, tapi belum ada komitmen. Tapi di dalam waktu yang bersamaan kan memang vaksin bulknya Sinovac juga sudah datang dalam proses produksi refill di sini, refill produk jadi di Bio Farma. Itu kan masih proses juga fasilitasnya itu juga bersamaan dengan nanti mendapatkan use authorization yang pada M3 Januari 2021 fasilitas sudah siap, produksi sudah siap itu juga sudah bisa. Plus dengan mungkin nanti kalau datang vaksin dalam bentuk produk jadi itu apabila akan disuntikan pada saat datang kapanpun saya tidak tahu waktunya, kalau misalnya diharapkan datang Desember awal dan ingin segera disuntikan yang menggunakan compassionate use. Ya, compassionate use itu ada prasyaratnya, yaitu permintaannya harus dari bawah. Berarti permintaannya harus ada yang bertanggung jawab, yaitu adalah Kementerian Kesehatan dan fasilitas yang akan menyuntikkan. Jadi kemudian ada consent juga, consent writing gitu. Berarti ada voluntarily gitu yang ini. Ada pemahaman siapa yang ingin divaksin. Dan itu yang terjadi di negara-negara yang sekarang sudah menyuntikkan vaksin tersebut. Ya, melegakan jawaban ini karena tentu tetap saya berharap betul Badan POM yang akan menjadi kalau Pak Menteri tadi bilang bendera untuk startnya ya. Nah, berarti kan yang paling memungkinkan memang tetap karena prinsip kehati-hatian. Lewat dari Januari pun sebetulnya tidak apa-apa sepanjang yaitu tadi keamanan. Nah, satu lagi kalau tadi bicara Sinovac itu dalam bulk. Dalam paparan Badan POM yang lalu, kita bicara vaksin terakhir, itu Bu Penny kan memaparkan mengenai kesiapan produksi. Ini kita bicara produksi Bio Farma. Nah, tapi tentu dibutuhkan lagi dalam jumlah besar adalah yang lain. Ada di sini disebut PT Labiovac dan PT Sanbe. Ya. Sementara mereka tentu masih punya kekurangan. Misalnya Sanbe ini proses fillingnya perlu fasilitas tersertifikasi CPOB dan sebagainya, saya nggak ngerti lah teknis. Lalu pengalaman produksinya adalah vaksin hewan. Nah, kemudian Labiovac sendiri perlu ditingkatkan mutu dengan sertifikasi CPOB dan sebagainya. Apakah ini kemudian artinya di Indonesia itu kalau datang bulk hanya PT Bio Farma yang kemudian bisa melakukan produksi rutin vaksin. Nah, kalau kemudian grand design jumlah penerima 67% saja kurang dari populasi kita, itu apakah dimungkinkan karena bicara timeline lagi. Berarti Januari ini berapa, lalu selanjutnya berapa, sehingga kapan herd immunity itu, ini baru dari pengadaannya nih, belum nanti masalahnya ada di vaskes-vaskes pemberi vaksin.
Sehingga sebetulnya Prinsipnya kalau Badan POM kapan nggak membeda-bedakan, supaya ada ya kejelasan. Terima siapa aja kasih. yang mau diterima. Baik, Baik, lanjutkan. saya jawab mungkin satu-satu. Pertama, untuk uji klinik, hasil uji klinik dari persetujuan emergency authorization untuk uji klinik yang dilakukan di Bandung sebetulnya tidak tergantung dengan uji klinik yang dari negara-negara lain. Karena itu sudah bisa memenuhi jumlah datanya. Ya. Namun justru kita membutuhkan data mereka karena data dari Bandung belum siap. Ya, karena butuhkan 3 bulan sesudah pengamatan sesudah penyuntikan terakhir, kemudian 6 bulan itu mereka berhasil lebih dulu. Makanya pada skenario di mana emergency authorization akan diberikan Desember tadinya, kami mengharapkan data itu bisa ditutupi oleh Brasil. Tapi namun ternyata Brasil sendiri setelah kami berkomunikasi, mereka sendiri tidak memberikan emergency authorization. Mereka menunggu semuanya sampai selesai. Jadi negara memang berbeda-beda dan itu keputusan dari pemerintah masing-masing bagaimana akan. Dan itu didukung oleh WHO. Makanya diberi beberapa peluang. Dan itu tugas Badan POM juga untuk menyiapkan beberapa option yang akan dipilih oleh pemerintah dengan memenuhi tetap khasiat aspek mutu, itu mutu jelas dan mutu sudah terbukti sudah baik kalau untuk Sinovac. Kemudian keamanan dan efikasi. Nah, yang paling kritikal ada efikasi dan efikasi itu yang membutuhkan waktu lama. Efikasi itu salah satunya sebenarnya tadi itu yang disampaikan, saya lupa oleh Ibu siapa, yang mengatakan bahwa ada kasus di Bandung di mana setelah penyuntikan kemudian kembali ke masyarakat dia kena. Itu sebenarnya yang kita harapkan justru data itu. Karena nanti akan diukur, kita menunggu mana-mana yang cepat ya antara biasanya di set berapa jumlah yang akan mendapatkan data berapa jumlah yang terinfeksi setelah disuntik dibandingkan antara mereka yang placebo dengan yang memang mendapatkan vaksin. Jadi kayak misalnya data yang 90% dari mana tadi? Bukan Pfizer satunya lagi ya, atau siapapun juga lah. Kalau mereka mengatakan, Moderna mengatakan 90% keberhasilannya, berarti dia bisa memproteksi. Jadi dari 90% berarti dari 10 orang yang divaksin, iya. Ya kira-kira lah 90% artinya dari 10 orang yang divaksin 9 orang terproteksi gitu ya. Nah itu data itu didapatkan dari jumlah orang yang sakit, nanti dilihat apakah dia placebo atau vaksin sampai 6 bulan dicek dari jumlah misalnya 90 orang yang didapatkan ternyata setelah dia ikut program program uji klinik tapi kok terpapar kena infeksi virus COVID-19. Nanti dilihat lagi setelah itu dibuka datanya. Jadi disimpan dulu, makanya mungkin yang di Bandung itu masih disimpan, belum ketahuan apakah dia placebo atau vaksin. Nanti dibuka dari 90 itu, kalau cuman biasanya nanti 5%, datanya seperti ini ya, mungkin 5 dari 90 itu, bisa 95 misalnya 5 orang adalah dia kena, tapi sebenarnya dia udah kena vaksin, dapat vaksin. Yang 90-nya mungkin yang placebo, yang tidak mendapat vaksin, terpapar, nanti ada hitungannya, itulah nanti akan data efikasi. Dan untuk masa pandemik seperti sekarang minimum 50% itu sudah bisa dikatakan bahwa vaksin tersebut efikasinya baik, efikasinya bisa dijamin gitu. Biasanya kalau normal tidak pandemik harus di atas 70%, tapi ketentuan terakhir bersama WHO adalah 50%. Dan itu hanya didapatkan karena tidak bisa dipenuhi oleh Brasil, kita akan menunggu sampai perhitungan data pengamatan dari data uji klinik yang di Bandung lebih jauh lagi. Jadi harapan kami adalah sampai dengan Januari itu bisa didapatkan gitu. Kemudian pertanyaan yang lain saya agak lupa apa ya tadi ya. Produksi Bu, Bio Farma dan 2 PT lainnya dari ya. paparan yang lalu. Tadi mungkin ada kaitannya juga, ada beberapa memang fasilitas produksi yang siap ya, mungkin misalnya antara lain Sanbe itu mereka sudah biasa dengan produksi vaksin hewan. Nah sekarang tinggal merubahnya menjadi vaksin manusia dan itu diperlukan beberapa perbaikan dan itu Badan POM sudah mendampingi, sudah mulai mendampingi, sudah ada kurang lebih 5 fasilitas produksi yang siap untuk memproduksi vaksin dalam proses ya, GMP-nya mungkin belum semuanya ya. Ada Daewoo Infion, ada Sanbe, Biotis, Kalbe, Labiovac. Ini juga sedang berproses dengan kami. Pada intinya Badan POM tidak
bisa menolak dan tidak bisa membeda-bedakan mana yang boleh mengimpor, kemudian memproduksi vaksin begitu ya. Badan POM tidak dalam posisi untuk menolak. Jadi saya kira akan lebih baik memang kalau dibuka untuk industri farmasi nasional lainnya, ya tidak hanya BUMN, untuk bisa juga mempunyai kapasitas, dan mereka memang punya kapasitas gitu. Jadi saya kira itu terbuka untuk hal tersebut, dan Badan POM siap untuk mendampingi untuk mendapatkan GMP-nya, cara produksi obat yang baik, dan kemudian tentunya nanti bagaimana pemasukan atau produksi dari produk tersebut. Tambah satu lagi Bu Penny. Ya. Kalau melihat status dan progres vaksin yang disampaikan oleh KCPPEN, di sini ada beberapa produsen, Sinovac, Covax, Novavax, ya dan merah putih lah ya. Yang 4 ini yang saya mau pertanyakan, Sinovac, Covax, Novavax, 3. Apakah ini akan dikeluarkan juga Emergency Use Authorization atau EUA ini penerbitannya khusus hanya untuk Sinovac yang kerjasama dengan Bio Farma? Selebihnya yang 2 itu betul-betul mengikuti prosedur izin edar. Okay. Jadi begini, semua bisa mendapatkan emergency authorization, dan bahkan apabila suatu produk vaksin sudah mendapatkan emergency use authorization dari negara lain, di mana kita reliance, ya istilah reliance. Jadi apabila sudah disetujui oleh negara lain, kita tidak sulit lagi untuk mereview, langsung kita bisa memberikan emergency authorization. Tapi negara-negaranya tertentu di mana mereka juga mempunyai kapasitas evaluasi yang stringent seperti Badan POM. Karena Badan POM di dalam shortlist WHO, kami setara dengan Badan POM, artinya Indonesia, setara dengan US FDA, dengan EMA, dalam kapasitasnya dalam mengevaluasi. Sehingga Indonesia pun bisa di-reliance. Kalau Indonesia sudah memberikan emergency authorization, negara lain akan bisa juga nanti langsung menerima produk tersebut dan mengizinkan untuk beredar. Apakah hanya Indonesia yang meloloskan vaksin COVID-19 penggunaannya kepada masyarakat dengan M-Use Authorization? Karena tadi Ibu bilang, negara lain pun ada kebijakan penerbitan M-Use Authorization. Nah, kalau kita baca peraturan Kepala Badan POM 27/2020 ini kan untuk obat. Nah, apakah Indonesia satu-satunya yang menggunakan M-Use Authorization untuk vaksin COVID-19, bukan untuk vaksin lain ya, untuk vaksin COVID-19, dan negara mana untuk kami pembanding. Kemudian ini kan penerbitannya dengan Kepala Badan POM, peraturan Kepala Badan POM. Apakah vaksin COVID-19 ini kan sesuatu hal yang baru? Cukup M-Use Authorization itu dengan peraturan Kepala Badan POM? Ya, karena izin untuk pendaftaran obat kan dikeluarkan oleh peraturan Kepala Badan POM. Ini adalah bentuk revisi tambahan, adendum ya, penambahan, apa istilahnya, adendum ya. Karena ini obat kan Bu sebetulnya? Obat. Ya, kategori obat. Jadi selama ini memang kita punya Perka Badan POM, apa namanya? Ya, apa ya? Tata laksana registrasi dan evaluasi ya obat. Nah, ini ditambahkan saja karena belum pernah, mungkin kita belum pernah mengalami proses pandemi, situasi krisis pandemik ini, sehingga dengan kita merefer, tentunya referral kita adalah WHO, dan itu dicantumkan sebagai adendum dari Perka Badan POM dikaitkan dengan tata laksana registrasi. Nah, dalam hal ini juga bukan Indonesia satu-satunya, tentu pada masa sekarang belum ada satupun vaksin yang mendapatkan izin edar, belum ada satupun vaksin yang mendapatkan emergency use authorization. Kami mendapatkan data bahwa untuk vaksin Pfizer yang dikabarkan sudah menyelesaikan uji klinik dan efikasi 90%, bukan? Itu juga akan mendaftarkan emergency authorization di US FDA, dan US FDA memberikan emergency authorization.